Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis pembelajaran bagi siswa ABK dengan hambatan penglihatan di kelas inklusif. Pembahasan ini meliputi identifikasi masalah, analisis kebutuhan belajar, solusi pembelajaran, serta refleksi kritis. Pembahasan ini penting karena dalam kelas inklusif setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan perlu mendapatkan layanan pembelajaran yang sesuai. Siswa dengan hambatan penglihatan adalah siswa yang mengalami gangguan pada indera penglihatan, baik sebagian maupun total, sehingga kesulitan dalam menerima informasi visual di kelas inklusif. Terdapat beberapa masalah utama yang sering terjadi seperti kesulitan membaca tulisan di papan tulis, tidak dapat melihat gambar atau media visual, lambat dalam mengikuti pelajaran, serta kurangnya media pembelajaran yang aksesibel. Contohnya, ketika guru menjelaskan materi menggunakan tulisan di papan tulis atau gambar, siswa dengan hambatan penglihatan tidak dapat menangkap informasi tersebut secara optimal. Akibatnya, mereka bisa tertinggal dibandingkan siswa lainnya. Menurut Kemendikbud 2020, hambatan penglihatan itu berpengaruh besar terhadap kemampuan siswa dalam menerima informasi visual dalam proses pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, siswa dengan hambatan penglihatan memiliki kebutuhan belajar yang spesifik. Mereka membutuhkan media belajar alternatif seperti braille atau audio penjelasan verbal yang jelas, rinci, dan terstruktur, pendampingan dalam memahami lingkungan kelas, waktu tambahan dalam mengerjakan tugas. Selain itu, siswa juga membutuhkan pembelajaran yang tidak hanya bergantung pada visual, tetapi melibatkan indera lain seperti pendengaran dan peraba. Menurut UNESCO tahun 2017, pembelajaran inklusif harus mampu menyesuaikan metode dan media agar semua siswa dapat mengakses pembelajaran secara setara. Untuk mengatasi hambatan tersebut, guru dapat menerapkan beberapa solusi pembelajaran inklusif. Pertama, dari segi strategi, guru dapat menggunakan metode ceramah yang jelas, memberikan instruksi secara verbal, serta pendekatan individual. Kedua, dari segi media dapat menggunakan buku braille, audio pembelajaran, dan alat peraga yang bisa diraba. Ketiga, dari segi lingkungan belajar, guru dapat menempatkan siswa di posisi yang tepat dan memastikan di kelas aman serta mudah diakses. Menurut Smith tahun 2018, penggunaan media multisensori sangat membantu siswa dengan hambatan penglihatan dalam memahami materi pembelajaran. Dalam prakteknya, pembelajaran inklusif masih memiliki berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman guru, serta waktu pembelajaran yang terbatas. Namun, pembelajaran inklusif tetap penting karena memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Sebagai calon pendidik, kita perlu lebih peka terhadap kebutuhan siswa, kreatif dalam memilih strategi pembelajaran, serta terus belajar mengenai pendidikan inklusif. Sebagai kesimpulan, siswa dengan hambatan penglihatan membutuhkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Dengan strategi dan media yang tepat, mereka tetap dapat belajar secara optimal di kelas inklusif. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas belum dong? Karena di sini saya akan menjelaskan sedikit, mulai dari penjelasan serta contohnya.
Nah, sebagai contoh, ketika guru menulis di papan tulis, siswa lain dapat langsung membaca. Namun, siswa dengan hambatan penglihatan tidak dapat melihat tulisan tersebut dengan jelas, sehingga harus menunggu penjelasan tambahan dari gurunya. Hal ini bisa terjadi karena proses belajar mereka tidak dapat mengandalkan indera penglihatan, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari indera lain seperti pendengaran dan peraba. Misalnya ketika guru menjelaskan bentuk bangun ruang, guru dapat menggunakan benda nyata seperti bola atau kubus, agar siswa dapat memahami melalui sentuhan. Jika pembelajaran tidak disesuaikan, maka siswa dengan hambatan penglihatan beresiko mengalami kesulitan belajar yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembelajaran inklusif bukan hanya sekedar menyatukan siswa dalam satu kelas, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Sebagai kesimpulan, siswa dengan hambatan penglihatan membutuhkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Dengan strategi media dan lingkungan yang tepat, mereka tetap dapat belajar secara optimal. Terima kasih.